Sugeng siang anak negeri. Ketemu lagi dengan aku Ali. Sekarang aku mau ajak kalian semua buat keliling Kabupaten Temanggung. Di kota tembakau ini, aku mau cari ikan kekel buat diolah jadi pepes dengan tambahan bumbu Dewan Daru. Selain itu, aku juga mau buat mangut ikan lele. Aku juga mau cari kolang-kaling, salah satu jenis tanaman dari keluarga palem-paleman. Biji yang sudah direbus mau aku olah jadi semur. Oh iya, bukan cuma itu. Aku juga mau cari kroto, si telur semut rangrang yang jadi pakan burung, buat diolah jadi botok. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Desa Tlogowungu, Kabupaten Temanggung. Aku lagi main di salah satu sungai yang ada di desa ini. Walaupun termasuk sungai yang dangkal, aliran sungai Puput termasuk yang lumayan besar loh. Makanya, mau main-main di sekitar aliran sungainya. Paling enak, renang di sekitar sungai ini yo, menggunakan bantuan debok pisang. Tinggal dihanyutkan dan kita naik di atasnya. Wis, sambil menghanyutkan diri, sambil menikmati keindahan Desa Tlogowungu. Sungai Pupu di sekitar Desa Tlogowungu ini salah satu sungai yang masih alami. Makanya, berbagai jenis ikan mudah ditemukan di sini. Salah satunya adalah ikan kekel yang akan kita cari sekarang. Nah, kita lagi cari ikan kekel di sekitaran Sungai Pupu. Jadi caranya adalah kita bendung dulu sungainya supaya air di bawah itu menyusut dan baru kita cari ikan kekelnya. Ikan kekel adalah salah satu jenis ikan berkumis yang biasa ditemukan di sungai beraliran deras. Syarat lainnya adalah habitatnya harus memiliki kualitas air yang bagus. Makanya, saudara jauh dari ikan lele ini sudah jarang ditemukan di banyak tempat. Lawang di Temanggung saja cuma di Sungai Pupu ini. Itu menandakan kualitas air di sini masih sangat bagus. Setelah aliran air terbendung dan dialihkan ke sebelahnya, air sungai akan segera surut dan bisa langsung diambil ikannya. Biasanya ikan kekel akan bersembunyi di balik bebatuan kecil demi menghindari terbawa arus sungai yang cukup deras. Nah, kalau sudah dibendung begini, jadi lebih mudah yo nangkepnya. Berbeda dengan ikan berkumis pada umumnya, ikan kekel ini tergolong ikan dengan ukuran yang kecil. Panjangnya berkisar sekitar 5 hingga 7 cm untuk kekel yang sudah dewasa. Tapi jangan salah, kecil-kecil begini memiliki 3 duri yang cukup tajam di sirip samping dan atasnya. Kalau ketusuk yo, siap-siap demam semalaman. Yuk kita bawa dulu buat kita masak. Oh iya, sebenarnya ikan kekel ini jarang dikonsumsi. Biasanya hanya dimanfaatkan sebagai ikan hias di kalangan tertentu. Tapi sebenarnya enak juga loh buat dikonsumsi. Ini kita lagi masak pepes ikan kekel. Jadi ikan kekel ini sejenis ikan keting atau lele. Dan kita kasih jeruk nipis dulu biar nggak habis, Bu. Namanya juga ikan air tawar yo. Apalagi untuk ikan yang tidak bersisik. Biasanya berlendir dan mudah mengeluarkan aroma amis. Untung jeruknya banyak. Jadi bisa hilang deh masalah semua ini. Pepes ikan yang akan kita buat sebenarnya adalah salah satu jenis pepes ikan yang cukup sederhana. Hanya menggunakan bumbu-bumbu yang diiris. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kunyit, tomat, dan salam. Semuanya diiris tipis seperti ini. Bedanya adalah tambahan bumbu spesial ini dari buah Dewan Daru.
Jadi spesialnya pepes kali ini adalah buah dewandaru ini. Jadi nanti bakal ada rasa asam manis dari buah dewandaru. Rasanya pasti enak yo. Iya, kecut ya. Ya, tapi kan asam enak. Oh, iya, siap. Ibu, tak cicipi nggih, Bu? Iya, Wah, iya. ini enak soalnya. Seperti kebanyakan buah yang mengandung banyak vitamin C, dewandaru juga memiliki rasa yang asam manis. Buah dewandaru adalah salah satu superfood yang memiliki banyak manfaat. Buah yang berasal dari Amerika Latin ini memiliki banyak kandungan dan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B kompleks, serta mengandung zat besi, magnesium, potasium, kalsium, dan fosfor. Sip, sekarang saatnya campurkan semua bahan. Campurkan ikan kekel dengan semua bumbu iris, mulai dari bumbu yang keras sampai bumbu yang lebih lunak. Berikutnya masukkan juga bumbu bercita rasa asamnya, seperti irisan tomat dan buah dewandaru ini. Tambahkan gula dan garam secukupnya. Terakhir, masukkan daun salam dan bungkus dengan daun pisang. Sip, tinggal kita kukus deh sampai matang. Ada beberapa jenis pepes. Ada yang menggunakan bumbu kuning, ada yang menggunakan bumbu kelapa, dan ada juga yang menggunakan bumbu iris sederhana. Masing-masing daerah punya ciri khas ya. Tunggu sekitar 10-15 menit. Kalau di permukaan daunnya sudah tidak ada titik air, berarti pepes kekel dewandaru sudah bisa dihidangkan. Tekstur ikan kekel cukup empuk dan lembut, walaupun berukuran kecil. Kalau masih fresh seperti ini, rasanya yuk jelas lebih gurih ya. Rasa kekelnya sama kayak lele, cuma memang ukurannya lebih kecil. Terus pedas dan asam dari dewandarunya itu jadi lebih mantap. Ibu, wah, mali Bu. Bukan cuma enak dimakan, dewandaru juga dikenal sebagai salah satu buah yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Namanya juga superfood yo. Salah satu jenis makanan yang punya nutrisi lengkap. Berarti kalau ngomongin superfood, nah di Jazirah Arab punya kurma. Sedangkan kita punya dewandaru yang merah merona. Salah satu jenis ikan berkumis yang paling populer adalah ikan lele, salah satu ikan air tawar yang sangat sering dikonsumsi. Selain karena mudah dipelihara, juga memiliki cita rasa yang lezat dan gurih. Kira-kira mau dibuat jadi masakan apa yuk? Sampai ikan lelenya harus diasapi seperti ini. Nanti aku ceritain yuk, yang penting asapi dulu semua ikan lelenya sampai matang. Tadi kita sudah memasak kekel. Sekarang kita bakal mengolah keluarga dari kekel, yaitu lele. Nah, ini kita aspin dulu biar nanti matang dan aromanya khas. Ada yang tahu belum? Sebenarnya, apa fungsi dari kumis pada ikan lele dan sejenisnya? Sebenarnya kumis-kumis ini berfungsi sebagai indera peraba yang berperan penting dalam mencari makanan. Karena ikan lele lebih sering beraktivitas saat malam hari. Jadi bukan hanya sekedar hiasan loh. Oh iya, sebenarnya ikan lele ini mau aku masak jadi mangut lele. Makanya, ikannya harus diasapi, bukan dibakar atau dipanggang, biar mateng dan berubah warna karena asapnya. Untuk membuat olahan ikan mangut, selain ikan yang diasapi seperti ini, kita juga harus menyiapkan bumbu santan kental yang pedas. Makanya, kita harus menggunakan berbagai bumbu yang dihaluskan, seperti garam, lada, bawang merah, bawang putih, ada juga kunyit dan cabai. Pokoknya kombinasi bumbu kental, gurih dan pedas. Nah, karena butuh santan kental yang banyak, makanya butuh juga kelapa yang diparut yang lebih banyak. Kelapa yang cukup tua dipilih karena sudah memiliki kandungan santan dan minyak yang cukup banyak. Jadi rasa santannya nanti juga jadi lebih gurih. Semua bahan siap, saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya, tunggu sampai harum dan matang. Tambahkan serai, lengkuas, dan salam yang sudah digeprek sebelumnya. Oh iya,
Tumis juga sedikit irisan tomat. Setelah semua bumbu matang, masukkan santan kentalnya. Tunggu sebentar sampai mendidih. Baru deh, masukkan ikan lele yang sudah aku asapi tadi. Nah, olahan mangut seperti ini merujuk ke varian mangut ikan di sekitar pantai utara Jawa. Karena kebanyakan olahan ikannya harus diasapi dulu. Sedangkan varian mangut yang berkembang di sekitar Jogja, banyak juga yang tidak diasapi. Tapi, cukup digoreng dulu ikannya. Terakhir, biar makin sedap, kasih sedikit daun kemangi sesaat sebelum mangut siap diangkat, agar aromanya lebih kuat. Nah, iki mangut lele siap kita santap. Banyak yang mengira kalau mangut adalah salah satu jenis ikan. Padahal mangut sebenarnya adalah cara memasak ikan dengan dimasak kuah santan kuning seperti ini. Selain dengan ikan pari dan lele, mangut juga biasa dijumpai dari bahan dasar belut dan berbagai jenis ikan-ikanan lainnya. Balik lagi yo, yang penting harus sudah diasapi atau digoreng dulu ikannya, baru dicampur dengan kuah santan pedas. Nah, karena lelenya tadi diasapi terlebih dahulu, maka aromanya menjadi khas dan dipadukan sama bumbu kuning seperti ini menjadi lebih gurih dan juga lebih mantap, Ki. Walah, ayo tambah mana, pedes mana yo? Wah, mantap, Ki. Nah, justru itu aroma sangit dari proses pengasapannya yang jadi ciri khas yang bikin mangut seperti ini banyak dicari. Karena alam memberikan banyak manfaat.